Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah Masjid apa sih? Baitus Salam. Baitus Solihin. Baitus Salam. Jumatan jamaah Masjid Baitus Salam Perumahan Kanjeng Kusuna yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali di masjid ini untuk menunaikan sholat subuh. Tadi baru saja sudah dilaksanakan secara berjamaah. Selanjutnya ngaji bareng-bareng atau ya? Ngaji bareng-bareng, sinau bareng-bareng. Kemarin kalau tidak salah saya menyampaikan masalah asrarul thaharah, rahasianya bersuci. Ada 4 tingkatan. 1, bersih badannya, terus terakhir bersih hatine. Ngoten lho. Kita seperti itu. Kemutan apa mboten? Kula mboten. Kula lari tekan endi. Hari ini harusnya rahasia-rahasia di dalam sholat, tapi dari pati kalau persiapin. Dari ini ngaji mari nggih. Bayanul ilmi alladzi huwa fardhu ain. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa mencari ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang Islam laki-laki maupun bagi orang Islam perempuan. Nah, yang wajib itu apa aja? Jadi urutannya faminhu ma yudraku bihi atau hidun. Ilmu yang pertama kali wajib diketahui oleh semua orang Islam itu adalah ilmu tauhid, yaitu bagaimana kita bisa bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala secara benar. Anggap saja orang-orang yang berislam di sini orang-orang yang berislam dan sudah dewasa, bukan anak-anak. Kalau anak-anak ya kesulitan belajar ilmu tauhid itu. Jadi orang-orang Islam dewasa itu mestinya pertama yang dipelajari adalah ilmu tauhid. Namun kalau sudah terjadi sebelum belajar ilmu tauhid sudah belajar ilmu syariat yang lain, itu juga tidak apa-apa. Tujuannya apa? Dengan ilmu tauhid ini orang bisa memahami, mengenal tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengenal tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya dari ilmu tauhid selanjutnya kita belajar tentang ilmu-ilmu yang mengatur peribadatan kita, sholat kita bagaimana, puasa kita bagaimana, zakat kita bagaimana, dan seterusnya. Wa yurafu bihi al halalu wal haramu. Selanjutnya kita juga kasih pada aku itu. Aku itu rasa abad, tapi ora tangguh. Kalau begitu tugas 10 kok. Pernah bagi-bagi. Al-halalu wal haramu, ilmu yang mempelajari atau menjelaskan tentang persoalan haram maupun halal. Mana yang halal, mana yang haram. Yang halal ya boleh kalau makanan boleh dimakan, kalau pekerjaan boleh dikerjakan. Yang haram kalau makanan harus ditinggalkan, kalau pekerjaan juga harus ditinggalkan. Lah yang belum jelas, yang subhat, hukum halalnya belum pasti, hukum haramnya belum pasti, terus bagaimana? Kalau orang-orang yang wirai ini milih untuk ditinggal. Jadi makanan atau minuman yang hukumnya belum jelas atau pekerjaan yang hukumnya belum jelas, ini kalau orang-orang yang wirai itu orang yang senantiasa menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Orang-orang wirai ini memilih meninggalkan hal-hal yang sifatnya sukar. Sukar itu belum jelas hukumnya.
Wa ma yahrumu minal muamalati wa ma yahlu, dan apa saja yang hukumnya haram dalam bermuamalah. Bermuamalah itu termasuk bekerja ataupun menjalin hubungan antara sesama umat manusia. Wa minhu ma ta'lamu bi ahwalul qalbi. Ini hal yang penting dari ilmu itu. Yang kita pelajari adalah menyangkut tentang perilaku atau perubahan yang ada di dalam hati kita. Jadi seperti itu. Di dalam kitab Hikam disampaikan oleh Sayyidina Athaillah, janganlah kita pergi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengejar kehidupan duniawi. Artinya mengejar kehidupan duniawi boleh selama itu tidak menyebabkan kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diperbolehkan itu mengejar duniawi dan segala isinya, namun lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak boleh terjadi. Mengapa terkadang ada orang-orang yang rela mengejar duniawi namun melupakan Allah Subhanahu wa taala? Masih menurut Sayyidina Athaillah penyebabnya ada dua, yaitu amal qalbihi anillah, hatinya buta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua, wujudi jahlihi an rabbihi, karena wujud atau wujud bodohnya orang itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada orang yang rela melupakan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencari kehidupan duniawi, penyebabnya ada dua itu. Bagi orang-orang yang mata batinnya sangat terang, sangat memahami ilmu-ilmu tauhidnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini sudah pasti rela meninggalkan kehidupan duniawi dari batinnya hanya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula jenengan termasuk kategori kedua nggih. Kategori kedua itu meninggalkan kehidupan duniawi dari batin kita hanya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak meninggalkan kehidupan duniawi dari fisik kita ya. Jadi secara fisik ya tetap bekerja. Yang ngajar tetap ngajar, yang polisi ya tetap bekerja sebagai polisi, yang kontraktor ya tetap bekerja sebagai kontraktor, yang penyanyi ya tetap bekerja sebagai penyanyi dan seterusnya. Tapi hatinya senantiasa ada tujuan yang kuat untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala melalui pekerjaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki wae ana cah cilik-cilik Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi, Mak, sing sekolah-sekolah, ayo sing sekolah sinten iki ngaco? 1, 2, 3, 4, 5. Tak kandhani ya, Nak. Sing kelas pira, Nak? Kelas berapa? 7 ku ngene karo ngene lho. Kelas 7. Besok kalau dewasa pengine uripe mulia berhasil atau enggak nih? Pengen hidup berhasil atau hidup susah? Lah pengen hidup berhasil loh. Kuncinya ana loro. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Siji kudu iman, imane sing mantep, islame sing mantep. Wayahe salat, wayahe ngaji,
ngaji. Wis ngono durung nang. Wayahe salat, salat. Wayahe ngaji, ngaji. Wayahe dolanan, dolanan. Yo kadang yo salat, kadang yo ngaji, kadang yo dolanan lato-lato ngono lho. Aja lato-lato terus muni. Esuk awan sore lato-lato wae. Kadang yo main game. Tapi aja awan sore bengi esuk nang kelas umpet-umpetan karo gurune. Gurune ora nguwasi dolanan game maneh. Kadang ngono nang. Aja yo ngono ya, enggak boleh itu. Jadi kunci sukses menurut ayat ini adalah imannya kudu mantep, Islamnya kudu mantep. Jadi ngono iku. Imannya mantep, Islamnya mantep. Iman yang pertama iman terhadap sinten? Iman pada alah jadi kelas 7 kok. Iman pada Allah ngono lho, pokoke percaya Gusti Allah ki ana. Percaya bahwa Allah itu ada. Nomor 2 utul ilma, orang yang diberi ilmu yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu di sini di antaranya adalah ilmu yang menyangkut tentang duniawi, tentang kehidupan dunia. Jadi selama hidup di dunia ini sebisa mungkin kita menguasai ilmu-ilmu tertentu untuk skill kita, untuk keahlian kita. Kalau mau jadi dokter misalnya butuh ilmu atau tidak anak-anak? Butuh. Mau jadi insinyur? Insinyur bodoh ada atau enggak ada? Ora jadi. Dokter bodoh jadi enggak itu? Ora jadi, ra lulus. Dadi ngono iku. Mau jadi dosen, kuliah bodoh banget, jadi enggak ada? Anda ora lulus kan? Artinya keberhasilan seseorang ini ditentukan oleh 2 hal. 1 imane kudu mantep, 2 ilmune kudu mantep. Berarti sekolahnya kudu tenanan ngono lho maksude. Kudu tenanan, kudu sinau. Sekolah tok, datang ke sekolah tiap hari, absen, pagi datang, sore pulang, tapi tidak pernah belajar. Bisa jadi pinter enggak? Sekolah terus, mangkat terus atau bolos, tapi ora tau sinau. Iso pinter. Berarti kudu sinau. Mosok sekolah ra sinau mangkat tok. Ora iso. Dadi ngono. Nah, wa qala wa azza wa jalla qul hal yastawil ladzina la qul hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Gusti Allah dalam ayat ini bertanya, "Hei wong Islam kabeh, padha renungno apa ya padha antarane wong pinter karo wong bodho?" Padha apa beda anak-anak? Apakah sama antara orang pandai dengan orang bodoh? Beda atau sama? Siji pinter banget, siji bodoh banget. Bedanya sedikit atau banyak? Banyak. Jadi qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Masa yo sama antarane orang pinter dengan orang bodoh? Masa ya sama antaranya orang alim dan antaranya orang yang nakal, antaranya orang yang baik dengan orang yang jahat? Itu jelas beda. Nah, karena ini tidak sama, jelas beda banget itu. Orang pinter dengan orang bodoh itu jelas beda. Kira-kira ke depan nanti mulai sekarang kamu bercita-cita jadi orang pinter atau sebaliknya? Bercita-cita jadi orang pinter atau orang bodoh? Ya orang pinter, berarti kudu sinau. Ngono, ora ono pinter tiba-tiba niku mboten enten. Lato-lato, ayo ora dadi pinter. Berarti sesuk lato-latone larang ya, seminggu bisa wae. Jadi ngoten niku.
Bismillahirrahmanirrahim. Innama yasallahu min ibadihil ulama. Sungguh ada hambanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ketakutan luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala pada saat melakukan kesalahan meskipun kecil, pada saat melakukan dosa meskipun kecil. Mereka ini adalah para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak memiliki sifat itu berarti masih masuk kategori orang biasa, masih kategori orang awam. Menurut ayat ini, ulama itu adalah orang yang memiliki ketakutan luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala pada saat melakukan kesalahan meskipun kecil, bahkan kadang tidak disengaja, pada saat melakukan dosa meskipun kecil, kadang juga tidak disengaja. Mereka ini adalah para ulama. Sudah memiliki sifat ngoten niku napa dereng? Wedine biasa napa wedi banget? Iya, berarti Nah biasa berarti kategorine wong awam ora wis. Nah kategorine wong awam wis berarti kudu aja ngaku-ngaku sebagai wong alim. Enggak boleh ngaku sebagai orang yang lebih tekun daripada orang lain. Sebagai orang awam wis padha ngono ra wis. Kadang ya melakukan dosa tapi ya biasa wae. Kadang subuh ya kawanen, kadang ya biasa wae. Ngoten niku lho. Niku wong awam ngoten niku. Jadi kudu ngakoni niki. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatu Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah menurut pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau lali. Mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatuhum fi dzatihi. Ayo berusaha supaya akidah kita, keyakinan kita, pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap kalimat tauhid ini, terhadap kalimat tauhid ini semakin baik, semakin benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Iki sing kelas 7 rasa ngrungokke ra apa-apa sing iki. Nan angel wae. Sing kelas 7 mau wae ya. Mau iki nak pengen pinter ya kudu sinau ngono kuwi lho. Lato-latone dikurangi, gime dikurangi. Berarti sinaune kudu diapake? Ditambah ngono lho maksudnya. Wis siap durung? Ya, dadi ngoten niku. Saya itu pernah menemui keluarga ini hidupnya di Jakarta. Orang tuanya kepala dinas pendidikan pusat. Pendidikan ke anak-anaknya itu luar biasa. Saya kenal banget keluarga itu. Apa yang dididikan orang tua padanya tidak ada kata libur. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah sekolah. Di rumah ya sekolah, di sekolah ya sekolah. Itu pendidikannya seperti itu dan itu jalan. Dan alhamdulillah yang saya kenal itu kalau nggak salah anaknya 8. Semuanya itu alumni UI semuanya. Nggak ada di luar itu. Jadi pendidikan orang tua nih ke anak-anak ini. Senin ya sekolah, sampai Sabtu ya sekolah, Minggu ya sekolah. Dan Minggu sekolah di mana? Ya di rumah. Jadi rumah sama sekolah itu sama saja, tempat untuk belajar. Ternyata itu hasilnya luar biasa. Jadi ini untuk anak-anak, jadi sinaune ditambahi ngono lho. Wa taqaddasa annahu ilahun wahidun la syarika. Kalimat tauhid itu bunyinya la ilaha illallah. La dawa banget harokate 6 harokat. Niku maksudnya ayo berupaya kita semuanya untuk menghilangi, untuk meniadakan sesuatu atau apapun yang akan menjauhkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang akan menjadikan kita jauh pada Allah, yang akan menyebabkan kita lupa pada Allah, sedikit demi sedikit kita hilangkan dari dalam hati kita.
Kalau harta benda kita menyebabkan kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala, ya bayang-bayang terhadap harta itu kita hilangkan dari dalam batin kita. Kalau anak-anak kita, istri kita menyebabkan kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala, ya bayang-bayang tentang anak-anak maupun istri kita itu sedikit demi sedikit kita hilangkan dari dalam batin kita. Ampun salah loh, tidak kita hilangkan dari keluarga kita loh ya. Tetap kita urusi secara fisik, secara syariat kita urusi, tapi sedikit demi sedikit kita kurangi kedudukannya dalam batin kita. Batin kita upayakan sebagai tempat untuk mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sifatnya apapun, la ilah, ilah itu apapun yang menyebabkan kita jauh, menyebabkan kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kita hilangi sedikit demi sedikit. Ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada di dalam diri kita itu tinggal rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh kita mencintai keluarga kita, mencintai saudara-saudara kepada kita, dasarnya adalah karena cinta kita pada Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk mencintai keluarga kita. Maksudnya ngoten. Tetapi cinta kita kepada selain Allah, kepada keluarga kita dan yang lain-lain, statusnya tetap berada di bawah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ngoten. Sakit napa mboten iki? Bismillah, muga-muga iso ngono ya. Jadi cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala harus di atas segala-galanya. Selanjutnya, setelah kita mencintai pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, nomor 2 kita mencintai Rasulullah SAW di atas segala-galanya, namun di bawah cinta kita kepada Gusti Allah. Baru setelah itu mencintai yang lain. Jadi ngoten iki. La syarikalah lahu qadimun la awwala lahu mustamirul wujudi la akhira lahu. Allah Subhanahu wa taala ini bersifat kekal, bersifat abadi, mustamirun, tetap selama-lamanya. Selama-lamanya Gusti Allah ya tetap menjadi Gusti Allah, tidak akan pernah berubah. Sama juga manusia itu tidak mungkin akan berubah menjadi Gusti Allah. Maka Fir'aun itu salah besar menyatakan dirinya sebagai Gusti Allah. Sehebat apapun ilmunya seseorang, sedekat apapun makomnya manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, manusia tetap manusia, tidak pernah bisa berubah menjadi Gusti Allah. Bisanya hanya dekat banget gitu loh. Gambaran paling gampang itu antara ini loh, antara gelas sama tutup nih loh. Niki cedak napa mboten? Nempel loh. Tutupnya lagi tetap tutup loh niki. Tutupnya berubah dari gelas mboten? Mboten. Tutupnya tetap tutup, gelasnya tetap gelas. Itu gambaran orang yang sangat dekat banget pada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah merubah posisinya, tidak akan pernah merubah manusia menjadi Gusti Allah selamanya. Allah ya tetap Gusti Allah, manusia tetap manusia. Allah tetap Gusti Allah, punya hak untuk disembah, manusia tetap sebagai manusia punya kewajiban menyembah, mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makaten ingkang saged kula aturaken wonten ing jam punika menawi wonten lepan nyuwun ngapunten,
Muga-muga ngaji wonten ing Masjid Baitus Salam Perumahan Kandri Pesona, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang punika saged istiqomah, saged manfaati dumateng kula jenengan saya sak keluarga, sak anak turun, uripe senantiasa diridhoni dening Gusti Allah, pinaringan urip gampang, urip mulya, kebutuhane sarwa dicukupi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqla min thariq menawi wonten tempat ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.